Pembahasan Boruto episode 171. Boruto melawan Sojoji. Boruto menunjukkan hasil latihannya. Boruto berlatih tanding dengan Sojoji. Sebelum mulai pertanding, Sojoji bertanya kepada Kakashi, apakah masa hukumannya akan berkurang jika dia melakukan ini? Kakashi menjawab, Sojoji akan dikurangi masa hukumannya dengan syarat ia harus bisa mengalahkan Boruto. Pertandingan Boruto melawan Sojoji dimulai. Boruto menggunakan Futon Rasengan untuk menyerang Sojoji. Namun Sojoji bisa menangkisnya dengan Futon Fuhakujun. Mereka berdua saling berhenti sejenak terlebih dahulu. Baru kemudian saling menyerang lagi. Dikarenakan Boruto sudah tahu apa yang diincar oleh Sojoji, Boruto menjadi mampu dengan cepat mengatasi Sojoji dengan taijutsunya. Boruto kembali menggunakan Rasengannya. Sojoji dengan percaya diri bersiap untuk menangkisnya kembali dengan jutsu miliknya yang katanya mampu menangkis semua serangan. Rasengan yang Boruto ciptakan kemudian dikompresi menjadi High Compression Rasengan, sebuah jutsu Rasengan yang baru tercipta akibat proses kompresi Rasengan ke titik kemaksimalannya. Ukuran Rasengannya menjadi lebih kecil karena proses kompresi itu. Meskipun demikian, kekuatannya meningkat pesat. Rasengan tersebut mampu menembus pertahanan Futon Fuhakujun dan kemudian mengalahkan Sojoji dengan satu kali serangan. Kakashi pun berkata, kalau bukan karena Futon Fuhakujun, Sojoji bisa tewas akibat jutsu itu. Pertandingan dimenangkan oleh Boruto yang secara tidak langsung menyebabkan Sojoji tidak jadi dikurangi masa hukumannya. Dan Boruto kemudian pingsan karena sudah kelelahan dan kehabisan cakra. Yang kedua, Sarada melawan Sakura. Sementara itu, Sarada masih berlatih dengan Sasuke. Perkembangan Sarada dalam latihan, penguasaan Sharingan masih belum 100%. Masih ada satu kali kunai yang tidak sempat Sarada hindari. Sakura datang dan berniat untuk melatih Sarada dengan mengajak berlatih tanding. Pertandingan dimulai. Namun karena Sakura masih terlalu kuat untuk dihadapi Sarada, maka masih belum bisa mengimbangi kecepatan Sakura. Sakura mengatakan, kontrol cakra Sarada masih belum bagus. Sakura kemudian menunjukkan kemampuan tinjunya kepada Sarada. Sakura berkata bahwa Sarada masih lemah dalam hal kontrol cakra sehingga cakra yang digunakan menjadi tidak efisien, mengakibatkan kekuatan yang dihasilkan dari pukulannya menjadi tidak maksimal. Selain itu, energi yang terbuang percuma akibat dari kontrol cakra yang lemah, menyebabkan Sarada lebih mudah kehabisan stamina. Ditambah lagi, Sharingan menguras cakra yang tidak sedikit, sehingga apabila Sarada tidak mampu mengontrol cakranya dengan baik, maka akan sulit untuk mengembangkan kemampuan Sharingan miliknya. Di sini, Sarada merasa tidak terima dengan dirinya karena masih belum bisa berhasil dalam latihannya. Sasuke berkata untuk tidak terlalu terburu-buru karena seiring berjalannya waktu, apabila terus berlatih, maka akan berhasil, dan menyarankan Sarada untuk mencoba untuk mengasah apa yang ia bisa lakukan. Sarada yang mendengar itu memutuskan untuk berlatih tanding sekali lagi, karena ia masih punya satu hal lagi yang bisa ia lakukan. Sakura dan Sarada berlatih tanding lagi. Ketika Sakura hendak menyerang Sarada, Sarada mengcopy gerakan Sakura dan menyelaraskan apa yang Sakura lakukan. Mereka berdua
berakhir saling mengadu jutsu Okaso yang mereka milik dan hasilnya adalah seri. Mereka berdua sama-sama masih berdiri, meskipun pada akhirnya karena Sarada sudah kelelahan, tubuh Sarada jatuh yang kemudian ditahan oleh Sasuke. Sarada berkata bahwa ia tak mampu untuk meniru pengendalian Cakra Sakura karena pengendalian Cakra Sakura yang mampu dan Sarada tidak mampu mengikutinya. Meski demikian, Sarada masih bisa meniru kegerakan Sakura saat ia menggunakan cakranya. Sarada mengukur timing aliran Cakra Sakura dan kemudian menyelaraskan timing aliran cakra dirinya dengan meniru pergerakan Sakura saat mengalirkan cakranya. Sarada meniru aliran Cakra Sakura dengan paksaan. Setelah itu terdapat scan di mana Sakura memeluk Sarada. Setelah momen keluarga Uchiha tersebut selesai, Sakura dan Sasuke memutuskan untuk kembali melatih lagi Sarada. Dan Sarada pun menolak karena dirinya sudah lelah. Namun hal ini tidak digubris. Pada akhirnya Sarada hanya pasrah karena dirinya disuruh untuk kembali berlatih. Dan bagaimana nasib Mitsuki? Scan beralih ke tempat markas Orochimaru. Locke berkata bahwa sel Hashirama tersebut kemungkinan besar berasal dari sel yang dicuri dari koleksi Orochimaru yang disimpan di tempat laboratorium penelitian lama milik Orochimaru. Orochimaru berkata bahwa sebagian besar koleksi yang dicuri darinya sudah ia dapatkan kembali, meskipun masih ada yang belum bisa ia temukan. Di sini juga dijelaskan bahwa Orochimaru tidak tahu soal siapa yang mencurinya dan tidak mencurigai siapa pelaku yang mungkin dibalik peristiwa itu. Locke kemudian bertanya mengenai kondisi Mitsuki. Orochimaru menjawab, kondisi Mitsuki saat ini cukup parah. Banyak bagian tubuh yang tidak bisa digunakan lagi dan harus diganti. Orochimaru juga berkata bahwa tidak ada jaminan bagi tubuh baru Mitsuki bisa bekerja seperti sebelumnya. Meski demikian, Orochimaru tetap berusaha sebisa mungkin untuk menyembuhkan anaknya ini. Sekian pembahasan episode kali ini. Bagi kalian yang ingin mengutarakan pendapat episode kali ini, silahkan berkomentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendukung channel kami terus berkembang.